Akhirnya, kesaksian dua saksi ahli dan dua saksi fakta yang diajukan Andri Teja Dharma sebagai pemohon uji materi UU PUPN yang digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025, membuka satu tutup kotak Pandora atas kasus Bank Centris Internasional dalam pusaran BLBI. Kesaksian 4 saksi di atas, dengan tegas menjelaskan Bank Centris Internasional dan Andri Teja Dharma, hanyalah korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oknum-oknum pejabat berwenang di Bank Indonesia dan BPPN. Bank Centris Internasional dan Andri Teja Dharma, berdasarkan bukti otentik BPK, telah dijadikan kambing hitam oleh oknum di Bank Indonesia yang melakukan pencurian dan penggelapan dana BLBI 1998. Bapak-bapak dan Ibu Hakim Majelis, saya kira kalau saya agak marah itu tadi karena jelas kok dikatakan bukan dia yang menerima uang itu, tapi bank yang lain, dan itu ada di Bank Indonesia, dan itu berdasarkan audit BPK otentik, tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun menurut saya ini ada pencurian atau korupsi kalau dia itu pejabat negara, tapi tidak dibicarakan. Tidak ada uang itu mengalir sama mereka, tetapi sekarang dibebankan ini menjadi soal besar, bukan soal keadilan yang ringan ini. Kepastian hukum itu adalah kepastian yang adil. Kok saya tidak berutang, tapi saya dihukum-hukum ini? Bahkan ada putusan Mahkamah Agung, saya kira dengan mudah kita cek ke Mahkamah Agung, karena di sini ada bekas panitera juga Bapak, ya kan? Pak Ridwan ya, pasti bisa mengetahui proses seperti ini. Mahkamah Agung telah mengatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi perkara banding yang diajukan oleh BPPN atau PUPN melalui Kejaksaan Agung. Pernyataan saksi ahli Marwarar Siahaan itu dibenarkan saksi fakta Audrey yang merupakan sekretaris Andri Teja Dharma. Audrey menjelaskan bahwa Bank Centris memiliki hubungan hukum dengan Bank Indonesia dalam jual beli promes nasabah senilai 492 miliar dengan penyerahan jaminan lahan seluas 452 hektar. Namun, belakangan, dalam sidang gugatan BPPN terhadap Bank Centris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tahun 2000, baru diketahui bahwa Bank Centris tidak pernah menerima uang penjualan promes nasabah dari Bank Indonesia, karena faktanya Bank Indonesia membayarkannya ke Centris Bank. Akte nomor 46 tersebut berjudul Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyertaan Jaminan, yang memuat Bank Centris Internasional menjual promes-promes nasabah bank atau hak tagih bank terhadap nasabah sebanyak 492 miliar 216 juta 516.580 rupiah. Bank Centris Internasional memberikan jaminan tanah seluas 452 hektar yang telah dipasang hak tanggungan nomor 972 kepada Bank Indonesia. Pemegang saham Bank Centris Internasional melakukan perjanjian gadai saham bank kepada Bank Indonesia seperti tertuang di akte nomor 47. Adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 350 tahun 2000, di mana dalam perkara tersebut pemohon digugat oleh BPPN melalui Kejaksaan Agung RI pada tahun 2000. Namun dalam menghadapi gugatan tersebut, pemohon tidak memiliki dokumen BCI karena pada tanggal 4 April 98 secara mendadak BPPN melakukan penyegelan kantor Bank Centris. Ada beberapa fakta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 350 tahun 2000, yaitu bukti yang diajukan BPPN atau penggugat berupa audit BPK yang seharusnya terhadap Bank Centris Internasional nomor 523.551.0016. Ternyata audit tersebut terhadap Centris International Bank atau kita singkat CIB di nomor 523.551.000. Ini menjelaskan adanya dua rekening dengan nama Centris, yaitu Bank Centris Internasional milik pemohon dan Centris International Bank yang berjenis individual. Audit BPK terdiri dari kronologis BLBI dan rekening koran serta mutasi maupun LLG milik Centris International Bank memperlihatkan bahwa uang pembayaran yang seharusnya dipindah bukukan ke rekening Bank Centris International sebesar 497 miliar 787 juta 748.596,16 ternyata dipindah bukukan ke rekening Centris International Bank.
dan pemohon tidak pernah dapat melihat rekening koran dan bukti pembayaran ke rekening Bank Sentris Internasional, walaupun pemohon sudah meminta berkali-kali seluruh dokumen otentik milik Bank Sentris yang telah dikuasai oleh BPPN. Teddy Anwar, notaris yang membuat akte 46 dan 47, menegaskan hubungan Bank Sentris dengan Bank Indonesia adalah jual beli promes nasabah disertai penyerahan jaminan. Bahwa akte-akte yang nomor 75, 76, 77, 78 tanggal 17 Oktober 1997 telah dibatalkan pada akte nomor 46, 47 tanggal 9 Januari 1998. Sehingga akte yang berlaku adalah akte nomor 46, 47. Ya. Sedangkan untuk hak tanggungan pendaftarannya, yaitu kami melakukan pendaftaran di BPN yang sertifikat sertifikat tanahnya kami terima dari Bank Sentris Internal. Ya, kemudian kami pasang ke BPN Kabupaten Cianjur, dan sertifikat hak tanggungannya pun saya serahkan ke Bank Sentris. Ya, jadi sertifikat tanah maupun sertifikat hak tanggungan kami serahkan ke Bank Sentris karena saya menerima dari Bank Sentris. Selanjutnya dari Bank Sentris diserahkan ke Bank Indonesia. Terima kasih.